Selama bertahun-tahun, pesawat antariksa Kepler telah menjelajahi ruang angkasa. Kepler meneliti lebih dari 150.000 bintang di seluruh galaksi. Misi ini bertujuan untuk mencari planet yang mirip dengan bumi. Siapa tahu kan jadi rumah kedua kita? Tapi kemungkinan hal ini cuma akan terjadi di masa depan, saat manusia mulai melakukan kolonisasi luar angkasa. Kepler berhasil menjalankan misinya dengan baik setelah menemukan banyak planet bumi super. Di tata surya kita nggak ada planet yang bisa dikategorikan sebagai bumi super. Sebagian ilmuwan berspekulasi planet ini kemungkinan tersembunyi di tepi tata surya kita. Tapi belum ada yang bisa membuktikannya. Bumi super kedengarannya wah kan ya? Tapi sebetulnya kecil banget kemungkinannya kalau ada planet lain seperti bumi. Di seluruh jagat raya ada banyak planet super. Julukan bumi super hanya disematkan pada planet yang beratnya antara 1-10 kali massa bumi. Ukurannya juga harus 2 kali planet kita. Ia juga harus mendapat suplai energi dari bintang lain. Ya, begitulah kriterianya. Permukaan planet ini bisa saja berbatu atau bergas atau malah campurannya. Atmosfer, iklim, dan lanskapnya juga mirip, hanya saja ukurannya lebih gede. Bentuk kehidupannya juga berbeda, karena masanya naik, gravitasi di planet ini jadi lebih kuat. Di planet ini nggak ada gunung dan pepohonan yang menjulang, ukuran gunungnya lebih mini, dan kebanyakan pohon cuma bisa tumbuh setinggi bangunan 1 lantai. Manusianya juga lebih pendek, tubuh akan sulit tumbuh kalau gravitasi menekannya hingga 2-3 kali lebih kuat. Tinggi rata-rata manusia dewasa cuma 1 meter. Populasi manusia di bumi saat ini hampir 8 miliar jiwa. Kota-kota besar sudah mulai sesak, tapi di bumi super, wilayahnya 2 kali lebih luas. Manusianya lebih mungil, kendaraan dan rumahnya juga lebih kecil, sehingga permukaan planetnya terasa lebih lapang. Udaranya lebih bersih, dan sebagian sisi planet ini belum terjamah sama sekali. Siang dan malam harinya berlangsung lebih lama daripada di bumi. Kalau sekarang hari Senin, berarti hari Selasanya baru akan dimulai 48 jam lagi. Tapi mereka nggak suka mager dan rebahan. Jam kerjanya lebih panjang sekarang. Akibatnya, mereka jadi kurang tidur, kurang istirahat, dan terburu-buru setiap kali pergi ngantor. Tapi kerennya, mereka jauh lebih kuat dan tahan banting. Orang biasa yang baru sampai di bumi super mungkin ngerasa sudah kayak ngangkat tas yang penuh dengan batu bata. Ototnya jarang dipakai untuk angkat beban. Saat tidur pun badannya terasa berat. Bagi orang yang belum siap, tekanan ini bisa merusak tulang dan otot mereka dan konsekuensinya nggak akan menyenangkan. Nah, setelah mendiami bumi super selama ribuan tahun, mereka telah berevolusi dan beradaptasi dengan kondisi baru. Di planet ini, tulang mereka sekuat besi. Mungkin mirip-mirip otot kawat tulang besinya Gatot Kaca ya. Tubuhnya memang kecil, tapi kekuatannya itu loh, super mantul. Sayangnya mereka nggak tahu kalau mereka kuat. Mereka mengira semua benda terasa berat. Pepohonan juga lebih kokoh dan kayunya lebih awet, sehingga perabotnya lebih susah dibuat. Berat sehelai kertas di bumi super bisa sampai 10 kalinya kertas biasa. Mobil penumpang rata-rata bisa seberat 2 truk damkar, 1 sendok teh pun jauh lebih berat dari barbel kecil. Tapi karena semua kendaraannya lebih berat daripada alat transportasi di bumi, kekuatan dan bahan bakarnya juga perlu ditambah supaya bisa ngebut. Untuk mengirim roket keluar angkasa, diperlukan sumber daya yang lebih besar. Bahan bakarnya juga nambah agar bisa melawan gaya gravitasi bumi super dan meninggalkan atmosfernya. Maka, pesawat luar angkasa juga perlu dibuat ringan. Kalau semuanya jadi berat dan padat, kamu malah akan ngerasa lemah. Tapi semisal nih, kamu jadi penghuni bumi super dan pengen banget terbang ke bumi, pasti kamu akan jadi manusia super deh. Dengan cuma mendekati sebuah mobil, lalu menaruh kedua tanganmu di bagasi, wuss, mobilnya langsung bergerak. Di gym, kamu juga bisa mengangkat semua beban. Cuma dengan 1 pukulan, kamu bisa loh menjebol tembok beton dan kayu. Keren kan? Padahal tubuhmu kecil. Kakimu yang terbiasa dengan beban berat mulai terasa ringan. Mau melompati atap rumah? Gampang. Tinggal hap. Saat jatuh dari bangunan 2 lantai, tubuhmu nggak akan terluka. Kulitmu juga nggak akan lecet-lecet dan tulangmu bisa meredam efek jatuhmu. Di bumi, kamu menjadi superhero. Sayangnya, bumi super yang wah ini belum ditemukan. Kita belum benar-benar mempelajarinya. Bisa aja kan planet ini malah membahayakan manusia? Masanya nggak main-main loh. Dan pastinya energinya juga besar serta perlu dilepaskan.
Andai kita hidup di bumi super, letusan gunung berapi akan sangat lazim. Gravitasi yang meningkat juga bisa meningkatkan aktivitas lempeng tektonik. Lanskap dan kulit planetnya nggak akan stabil. Bisa bayangin gempa bumi yang terjadi tiap hari? Kondisi seperti itu bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap keseimbangan tubuh. Plusnya lagi, akan ada teknologi khusus untuk memperkuat fondasi rumah. Pergeseran lempeng tektonik yang sering terjadi akan memicu banyak tsunami dahsyat, lautan akan terus berubah bentuk, daratan dibanjiri air bah, dan dalam kondisi yang terus berubah-ubah ini, manusia nggak akan bisa mendirikan kota permanen agar hidup dengan nyaman. Selain itu, kalaupun manusia pernah ke planet ini, kita akan sulit menjauh karena kekuatan gravitasinya sangat tinggi. Benda-benda ruang angkasa yang terbang melewati bumi super kemungkinan akan jatuh ke permukaannya. Selain gempa dan letusan gunung berapi, akan ada banyak hujan meteor. Dan bukan hanya berupa batuan yang akan hancur di atmosfer, asteroid besar-besar akan terlempar dari jalurnya karena gravitasi di planet ini. Penghuninya harus membuat mesin yang bisa menghancurkan meteorit, tapi meskipun mereka berhasil, ratusan bongkah batuan luar angkasa masih akan jatuh di permukaan bumi super. Setelah semua bencana ini, kemungkinan besar mereka akan paham. Ternyata cuma ada satu bumi yang super keren. Mana lagi kalau bukan planet kita? Kemungkinan terburuknya, inti bumi kita akan mengeras, planet ini akan kehilangan perisainya. Badai matahari dan ledakan energi bisa menimbulkan masalah serius bagi manusia. Semua perangkat elektronik nggak akan berfungsi dengan normal, internet, pembangkit listrik, lampu lalu lintas, komputer, pesawat terbang. Sebutin aja deh, untuk bertahan di tempat seperti itu, orang harus tinggal di bawah kubah besar. Ini akan mencegah radiasi dan meteorit menembusnya. Tapi banyak bumi super memiliki kondisi yang lebih sulit lagi. Misalnya, ada sebuah planet yang suhu udaranya begitu tinggi sehingga logam bisa menguap di sana. Tidak mungkin muncul bentuk kehidupan apapun di tempat seperti itu kan? Tapi, andai manusia berevolusi di sana, spesies kita tidak akan rentan. Bayangkan makhluk tertutup kulit yang lebih kuat dan lentur daripada bahan apapun di bumi. Bagi mereka, berjalan menembus api terasa biasa seperti menghirup udara. Penghuni planet ini mungkin akan mencoba mengambil alih planet-planet lain. Hal yang tidak tertahankan oleh mereka hanya suhu rendah. Angin hangat akan terasa seperti terpaan angin sedingin es bagi mereka. Ada bumi super lain yang mirip dengan yang ini. Planet ini menerima energi yang sangat banyak dari bintang terdekat. Karena ini, suhu di sana begitu tinggi sehingga bahkan molekul pun akan hancur. Di kedalaman antariksa, ilmuwan telah menemukan bumi super lain. Ukurannya 2,5 kali bumi dan tertutup air seluruhnya. Tidak ada sepetak tanah pun di sana dan planet ini berat. Karena itu posisinya agak condong ke samping dan ketika bumi super ini berputar pada sumbunya, air mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya. Tsunami masif yang merusak adalah hal yang biasa terjadi di planet ini. Dan kalau manusia tinggal di sana, mereka akan lebih mirip hewan amfibi daripada manusia. Bumi super lain berjarak 6 tahun cahaya dari kita. Masanya 3 kali dibanding bumi kita, dan planet ini butuh sekitar 233 hari untuk mengorbit bintangnya. Planet ini hanya menerima 2% energi bintang itu, dan permukaan dunia ini adalah tempat gelap tertutup es. Salah satu planet menakjubkan di luar sana sepertinya cukup ramah dan berpotensi bisa dihuni. Seperti bumi kita, planet ini bersinar biru, tapi tampilannya menipu. Di bumi super ini, angin bertiup 7 kali kecepatan suara. Tapi bahaya utamanya adalah hujan kaca. Triliunan pecahan kaca akan mengubah apa saja yang menghalanginya menjadi serbuk. Wah, enggak yang ini kau lewati aja. Kamu sedang berenang bersama sekerumunan orang. Tiba-tiba, kamu melihat temanmu yang aneh di kejauhan. Dia melihatmu juga dan melambaikan tangan ke arahmu. Haduh, seandainya kamu bisa menghilang. Kemudian, entah bagaimana kamu melihat warna kulitmu berubah-ubah. Kamu menyelinap pergi agar tidak ada yang bisa melihatmu dan... Tara! Kamu berkamuflase menyesuaikan lingkungan di sekitarmu dan menyelinap pergi tanpa terlihat oleh siapapun, kecuali anjing yang menggonggongi sandal jepitmu itu. Setibanya di rumah, kamu bercermin lama. Kamu mengamati dirimu sendiri dan melihat tubuhmu tiba-tiba berubah warna. Awalnya, kamu menyatu dengan lemari kayu di kamarmu. Lalu seketika, kulitmu meniru pola kertas dinding di belakangmu. Kamu panik lagi saat berusaha menelaah semua ini. Lalu kamu tersadar, kamu bisa mengubah warna kulit sesuka hati.
Kamu mencoba mengingat dari mana asal kemampuan ini. Tapi yang terlintas di benakmu cuma kunjungan ke kebun binatang waktu kamu berdiri di sebelah kandang bunglon. Lalu semua berubah hitam. Bunglon berubah warna bukan cuma untuk menyamarkan diri dari ancaman, atau kalau kamu dari teman yang menyebalkan. Bunglon berubah warna untuk mengatur suhu tubuh dan berkomunikasi dengan bunglon lain. Sayangnya, variasi warna yang dimiliki bunglon tidak seperti yang kita pikir. Bunglon hanya bisa meniru lingkungan mereka dengan menyesuaikan kecerahan dan kontras warna kulit, serta seberapa banyak cahaya yang bisa memasuki tubuhnya. Jadi, saat menghilang di kolam, kamu cuma membaur dengan apa saja yang ada di sekitarmu. Bunglon menggunakan lapisan sel-sel khusus di kulitnya. Kamu melihat keluar jendela dan membayangkan dirimu seperti pahlawan super. Bunglon Man. Lumayan keren. Tapi sebelumnya, kamu harus kembali ke kebun binatang untuk mencari jawaban. Kamu pun segera keluar. Ini tengah hari di musim kemarau, dan mataharinya super panas. Tapi kamu ingat, kamu bisa menyesuaikan warna kulit agar tidak kepanasan. Bunglon tidak bisa menghasilkan panas tubuh sendiri. Jadi, mengganti warna dan kecerahan kulit bisa berfungsi mirip AC internal. Saat kepanasan, kamu bisa mengubah kulit lebih cerah dan pucat untuk memantulkan cahaya. Lalu saat dingin, lakukan sebaliknya. Kamu terus menyusuri jalan hingga tiba di gang gelap. Di sini kotor dan baunya tidak sedap. Kamu melihat tanganmu dan menyadari, tanganmu lebih kuat sekarang. Kalau memang mendapatkan kemampuan mengubah warna kulit dari bunglon, kamu mungkin juga punya trik bunglon lain. Kamu menggenggam tiang lampu dan memanjatnya dengan mudah seperti monyet. Sesampainya di atas, kamu bahkan tidak lelah. Oke, jadi ada tangan lengket dan kontrol suhu internal. Kamu penasaran, bisa apa lagi? Jadi, kamu turun dan berlanjut ke metro, menuju kebun binatang. Setibanya di sana, ada ratusan orang di peron. Kamu melihat jam di dinding dan mendengar kereta datang. Tiba-tiba, gambar di depanmu terbagi. Dan kamu menyadari salah satu matamu melihat kereta, sementara yang satunya masih melihat jam. Untung kamu membawa kacamata hitam. Sebelum ada yang menjerit kaget, kamu mengenakannya. Ini bisa menjadi gimmick pahlawan supermu. Kereta berhenti dan kamu ikut naik. Kamu memegang tiang saat kereta berjalan dan berdiam di satu tempat tanpa bergerak. Seseorang menabrakmu dan warna kulitmu tiba-tiba berubah. Semua orang tercengang. Kamu jadi mirip lampu disko. Ada garis-garis kuning, merah, dan putih berkedip dari kepala hingga ujung kakimu. Lalu berubah menjadi biru, ungu, dan hijau. Akhirnya semua warna bercampur dan membuat efek warna yang keren. Saat merasa terancam atau ketakutan, bunglon memperlihatkan warna yang agresif untuk menakuti calon predator. Tapi cuma itu yang bisa mereka lakukan. Bunglon tidak berbahaya dan tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Gigitan mereka nyaris tidak terasa dan lumayan lambat di kalangan kadal. Beberapa hewan seperti katak panah beracun di Amerika Selatan punya warna cerah untuk menunjukkan bahwa dirinya beracun. Tapi bunglon tidak punya racun meski warnanya mencolok. Setelah orang itu menabrakmu, kamu mencoba kembali ke warna normalmu, tapi gagal. Kamu berada di kereta tertutup, dan karena semua orang menatap ke arahmu, kamu tidak bisa menenangkan diri. Tapi pada akhirnya, berhasil. Begitu kereta berhenti, semua orang bergegas menjauhimu. Kulitmu kembali normal, lalu kamu keluar dari metro. Tapi banyak orang sudah merekam dan memotretmu, serta membagikannya ke media sosial. Kamu kini viral dengan tagar Bunglon Man. Oke, mari gunakan nama ini. Kamu berlari ke sudut gelap untuk bersembunyi. Kamu kehabisan napas, tapi akhirnya bisa tenang. Kulitmu perlahan menjadi gelap. Kamu menyatu dengan kegelapan agar tidak memancing perhatian. Kamu pun keluar dari stasiun. Lalu ada tikus berlari di atas kakimu. Kamu panik dan warnamu mulai bertingkah lagi. Untungnya tidak ada orang di sini. Kamu sudah di tempat terbuka dan kebun binatang tujuanmu tinggal beberapa meter lagi. Tapi kamu tidak bisa mengalihkan pandangan dari tukang hotdog di sudut jalan. Satu mata melihat kebun binatang, sementara satunya ke camilan lezat. Kamu berjalan ke tukang hotdog dan memperhatikan si penjual sedang memasak. Tapi antreannya panjang sekali. Kamu mulai merasa ada hal aneh di mulutmu yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu berdiri di sebelah pohon dan warnamu mulai menyatu dengan lingkungan di sekitar.
pohon coklat, daun hijau, tempat sampah logam abu-abu, dan tanda stop merah. Tiba-tiba, lidahmu melesat keluar dan membentang begitu jauh untuk meraih hotdog dan menariknya masuk ke mulutmu. Matamu mulai berputar masing-masing. Begitu selesai makan hotdog, kamu bersembunyi di balik semak-semak dan berubah menjadi hijau untuk berbaur. Kamu berharap setengah mati, tidak ada lagi yang melihat kamu kali ini. Kembali ke misi utama. Kamu berlari secepat mungkin menghindari semua rintangan yang ada. Tapi ternyata kebun binatangnya sudah ditutup selamanya. Semua hewan dikembalikan ke alam liar, dan tempat ini dihalangi pita kuning untuk mencegah orang masuk. Tapi kamu harus menemukan jawaban. Kamu menyelinap masuk dan pergi ke kandang bunglon. Kamu mengenakan kacamata hitammu dan mulai memeriksa. Jauh lebih mudah untuk melihat detail yang ada jika matamu bergerak terpisah. Akhirnya, kamu melihat sesuatu yang menarik perhatianmu. Tapi tak lama, cahaya terang menyorotmu dan kamu dengan cepat berubah warna. Penjaga kebun binatang melihat dan mengejarmu sambil berteriak. Penjaga lain mengikutinya dari koridor lain. Mereka berniat menangkapmu. Kamu mencoba mencari tempat untuk melarikan diri, tapi jalan masukmu tadi sudah diblokir. Ini jalan buntu. Dua penjaga keamanan di belakangmu dan mendekat dengan cepat. Kamu berbaur dengan lingkungan yang gelap dan menjadi hampir tidak terlihat. Kamu mencari-cari solusi di sekitar. Meski tidak terlihat dalam gelap, senter tetap bisa menyorotmu. Salah satu matamu melihat lubang kecil di langit-langit. Dengan cengkeraman kuatmu, kamu memegangnya dan menarik diri ke ruang rangka kecil. Dan sekarang, kamu merangkak melalui lubang ventilasi dengan sangat mudah. Kamu bisa lari dari penjaga, tapi sudah lebih banyak orang dikerahkan dan berkeliaran di mana-mana. Melalui lubang kecil, kamu melihat sekelompok penjaga berteknologi tinggi dan sekelompok ilmuwan berjalan mengenakan hazmat. Salah satu dari mereka membawa kandang dan di dalamnya, kamu bisa melihat seekor bunglon. Sekarang sudah malam dan kamu melarikan diri kembali ke kota tanpa ada yang mengikuti. Tapi penjaga keamanan sudah melihat wajahmu. Kamu sekarang menjadi buronan. Kamu bersembunyi di gang untuk menarik napas dan mencerna semua ini. Tiba-tiba, seorang meraih lenganmu dan menarikmu ke dalam gedung. Kamu mendongak dan melihat satu ruangan luas dengan puluhan orang yang punya kekuatan binatang aneh. Salah satunya berlari-lari secepat cita. Yang lain melompat-lompat dan bergelantungan di lampu seperti monyet. Kamu membatin bahwa kamu mungkin telah menemukan jawaban yang kamu cari. Setelah melepas sabuk pengaman, kamu berdiri dan meregangkan kaki. Akhirnya, selesai juga penerbangan panjangmu. Mending ke toilet dulu lah buat cuci muka. Tapi tiba-tiba, tubuhmu terpental ke udara. Barang bawaan di dekatmu terus berterbangan. Ada apa nih? Saat ini, kamu berada di ketinggian 9.000 meter dan sedang mengalami pendaratan darurat. Tapi tiba-tiba semuanya jadi gelap. Pada awal tahun 2001, pesawat Boeing 747 Jumbo yang membawa lebih dari 400 orang lepas landas dari Bandara Internasional Haneda, Tokyo. Penerbangan ini berjalan normal sampai ke ketinggian 12.000 meter pada kecepatan stabil. Makanan mulai disajikan dan penumpang sibuk dengan urusannya masing-masing. Beberapa saat sebelumnya, pesawat dari Busan, Korea Selatan menuju Tokyo, Jepang juga melalui prosedur yang sama. Pesawat ini lebih kecil dan cuma membawa 250-an penumpang, ketinggiannya sekitar 11.000 meter. Kedua pesawat terbang di jalur yang sama. Selisih ketinggiannya cuma sekitar 600 meter dan akan berpapasan di atas Pulau Honshu, Jepang. Jarak kedua pesawat sudah sangat dekat saat indikator anti tabrakan di Boeing 747 mulai nyala. Sang pilot segera tahu masalah besar sedang mengintai. Koordinasi pemandu lalu lintas udara menjadi salah satu aspek penting dalam penerbangan modern. Semua proses penerbangan harus dipantau agar pilot segera tahu kalau pesawatnya mengalami masalah. Dengan mengontrol lalu lintas udara, penerbangan menjadi teratur dan terbebas dari tabrakan. Tiap pesawat modern dilengkapi dengan monitor anti tabrakan, tapi sistem ini nggak dipakai agar pesawat mengalami tabrakan. Saat indikator anti tabrakan pesawat menyala, petugas baru Hideki Hachitani yang saat itu berumur 26 tahun sedang mengamati kedua pesawat melalui radar di menara pengawas. Karena harus mengamati 10 penerbangan sekaligus, dia makin stres dan kewalahan. Sebetulnya, dia belum punya sertifikat untuk bisa bekerja sendiri tanpa pengawasan.
Dia pun langsung mengambil tindakan untuk mengantisipasi potensi tabrakan. Caranya, dengan mengontak pesawat dari Busan yang berada di ketinggian 11.000 meter. Dia perlu menginstruksikan sang pilot untuk menurunkan pesawatnya, sehingga jarak kedua pesawat nggak terlalu mepet, tapi realisasinya sangat berlainan. Dia melakukan kesalahan fatal dengan salah mengontak pesawat. Hachitani malah menginstruksikan pilot Boeing 747 untuk menurunkan pesawatnya dari ketinggian 12.000 meter menjadi 11.000 meter. Akibatnya, kedua pesawat saling mendekat dengan kecepatan 800 km per jam di titik tabrakan. Hachitani mulai panik karena pesawat yang dari Busan belum juga turun. Dia segera menginstruksikan sang pilot untuk belok kanan, tapi dia nggak berhasil mengeksekusinya karena instruksi tersebut dikirim ke pesawat lain. Secara misterius, instruksi belok kanan ini nggak sampai di kedua pesawat. Komunikasi dari menara pengawas terputus, dan kedua pilot nggak tahu menahu dengan bahaya yang mengintai. Saat melihat Hachitani kelabakan di depan panel kontrol, supervisornya segera mengambil alih. Dia mengontak pilot pesawat dari Busan agar terbang lebih tinggi. Tapi anehnya, instruksi ini malah diterima oleh pesawat yang saat itu nggak beroperasi. Kedua pilot pun mengabaikannya karena mereka nggak tahu pesan tersebut ditujukan ke mereka. Pilot Boeing memang tahu kalau di dekat pesawatnya ada pesawat lain, tapi dia tetap tenang karena sudah mengandalkan pemandu lalu lintas udara. Kalau ada apa-apa, pasti dikasih tahu langsung kan? Padahal potensi tabrakan mengerikan sudah ada di depan mata, dan para penumpang masih tetap santai-santai. Ada yang lagi ngemil, meregangkan kaki, dan ngantri ke kamar mandi. Semuanya nggak tahu kalau jalur penerbangan mereka juga sedang dilalui pesawat lain dari arah berlawanan. Keberuntungan masih berpihak pada 600 orang ini. Dengan pengalaman dan kredibilitasnya, sang pilot berhasil mengatasi situasi yang bikin merinding ini. Dari jendela kokpit, dia melihat objek yang seharusnya nggak pernah ada di hadapannya. Ternyata ada pesawat lain yang terus mendekat. Dengan tenang dan sigap, pilot Boeing memegang tuas kendali untuk menurunkan pesawat serendah mungkin selagi masih ada kesempatan. Dalam sekejap, posisinya sudah lebih rendah dari pesawat lain. Akhirnya, kedua pesawat ini bisa mendarat dalam keadaan utuh, dan sang pilot berhasil menyelamatkan lebih dari 600 jiwa. Meski begitu, sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Mereka nggak tahu menahu kalau akan terjadi kecelakaan, dan pastinya nggak memakai sabuk pengaman. Tahu-tahu, tubuh mereka sudah membentur kabin pesawat. Goncangan kuat di pesawat membuat mereka terpental ke langit-langit pesawat. Benda-benda yang gampang jatuh juga ikut berterbangan. Sebagian penumpang mungkin mengira kalau pesawat mereka sudah jatuh. Akibat insiden ini, 7 penumpang dan 2 kru pesawat mengalami luka parah dan sisanya luka ringan. Pilot akhirnya putar balik menuju Tokyo agar para korban segera mendapatkan perawatan. Berkat reaksi cepat dari tim medis, plus kelihayan dari sang pilot, semua penumpang dan kru bisa selamat. Tiap kali naik pesawat, kamu melesat di udara dengan kecepatan 800 km per jam, terkukung di dalam silinder logam yang rapuh. Tubuhmu dikepung oleh motor raksasa dan melambung setinggi 10-11 km di atas tanah. Kalau sampai pesawatnya kenapa-napa, kemungkinanmu untuk selamat sangatlah tipis. Saat mendarat di Teluk Hudson, para pilot memperlihatkan skill level dewa mereka dalam menghadapi situasi sulit. Pada tanggal 15 Januari 2009, penerbangan 1549 berangkat dari New York menuju North Carolina. Pesawatnya dipiloti oleh Chesley Sullenberger. Ia seorang mantan pilot jet yang beralih profesi menjadi pilot pesawat komersil sejak tahun 80-an. Cuaca saat itu sangat cerah. Penerbangan ini biasa mengangkut 155 penumpang. Tapi hari itu ada hal yang nggak biasa terjadi. Saat mencapai ketinggian 900 meter, pesawat menabrak sekawanan angsa Kanada. Angsa ini menghantam badan pesawat dan ada yang nyangkut di kedua mesin pesawat. Saat tahu kalau kedua mesinnya nggak berfungsi, Sullenberger langsung menghubungi pemandu lalu lintas udara. Lalu mereka menginstruksikan agar dia mendarat lagi di bandara. Hah? Mana mungkin? Dua mesinnya aja udah mati. Di landasan pacu juga ada penghalang. Mana bisa mendarat dengan kondisi begini? Dia harus mengatasi situasi ini agar para awak dan penumpang bisa selamat. Tentu saat itu pesawatnya nggak bisa terbang di ketinggian normal, jadi dia perlu menurunkannya serendah mungkin sampai-sampai pesawatnya melintasi jembatan George Washington cuma pada ketinggian 270 meter. Situasinya memang sangat mengkhawatirkan.
Sullenberger melihat sungai Hudson makin dekat saat pesawatnya melaju secepat 220 km per jam. Nggak ada pilihan lain selain mendarat di situ. Para petugas di menara pengawas terkaget-kaget mengetahui langkah beraninya. Tapi apa boleh buat? Para pilot terbiasa mendaratkan pesawatnya di landasan pacu, bukan di atas sungai. Nah, bisa kebayangkan sulitnya pendaratan di situasi ini kayak apa? Sullenberger perlu berpikir jernih agar bisa mendarat dengan mulus. Ekor pesawat harus bisa menyentuh air sebelum moncongnya. Kalau sampai kebalik, mesinnya akan makin rusak. Akhirnya, pesawat berhasil menyentuh air tanpa hancur. Momentumnya perlahan turun saat lajunya melambat di atas sungai. Dari kejauhan, pesawat ini kelihatan mirip kapal yang bergerak lambat, tapi kondisinya belum benar-benar aman. Karena tekanannya kuat, salah satu pintu belakang tiba-tiba terbuka dan merusak lambung pesawat. Air langsung masuk ke kabin, dan penumpang perlu segera menuju slide evakuasi agar bisa keluar dari pesawat. Kapal feri penyelamat segera datang untuk mengevakuasi para penumpang yang terlunta-lunta. Mereka harus duduk di atas sayap pesawat dan slide evakuasi untuk menunggu bantuan. Meski nggak ada korban jiwa, mereka semua mengalami luka ringan. Kapten Sullenberger tercatat sebagai pilot yang paling mumpuni karena telah menyelamatkan banyak orang saat situasinya nggak mendukung. Bahkan sudah ada loh film yang terinspirasi oleh aksi heroiknya. Kepalamu mulai kelingan saat bergelantungan di bangunan 10 lantai. Kamu cuma bisa pegangan dengan telapak tangan dan kakimu biar gak jatuh. Jauh di bawah sana, kerumunan orang terlihat menyemut sambil histeris dan nunjuk-nunjuk. Semuanya cemas mengamatimu dan bawaanmu. Wanita tua dalam dekapanmu kian lemah dan ketakutan. Tapi kedua tangannya memeluk erat anabul kesayangannya. Kobaran api di atas kepalamu mulai mengamuk, memecahkan kaca jendela. Asapnya masih menguar sampai ke tenggorokan. Kejadiannya bermula sejak 3 minggu yang lalu. Saat itu, kamu lagi nonton pertandingan sepak bola dan tim jagoanmu kalah. Aduh, apes. Saking emosinya, kamu bangkit dari kursi dan mulai mondar-mandir di depan TV. Gak bisa dibiarin, ucapmu sambil memukulkan telapak tangan ke tembok. Kok nempel? Apaan nih? Lengket-lengket di dinding. Perlahan kamu melepas jemarimu dari tembok, mengamati satu persatu dan memegangi tembok lagi. Sesaat kemudian, kamu baru nyadar, ternyata memang ada yang gak beres. Bukan temboknya sih, tapi telapak tanganmu. Setelah berkali-kali nyoba, akhirnya kamu tahu kalau telapakmu bisa nempel di semua permukaan benda, termasuk lantai, jendela, dinding, dan perabotan. Kamu juga belajar merayap di langit-langit rumah. Ujung-ujungnya, kamu malah bergelantungan di dekat lampu gantung sambil kebingungan karena gak bisa turun. Setelah bisa turun, kamu rebahan di sofa sambil mikir keras. Hewan apa sih yang bisa manjat di permukaan vertikal dan merayap dengan kepala terbalik? Keong? Siput? Tapi kan tubuhnya berlendir biar geraknya lebih mudah. Telapak tanganmu nggak berlendir sama sekali tuh. Hewan apa lagi ya? Oh, laba-laba. Saat nanya ke Mbah Google, kamu jadi tahu rahasianya. Ujung kaki laba-laba dilengkapi dengan bulu halus agar bisa napak kuat di permukaan dinding. Dengan bulu ini, bidang kontaknya jadi lebih luas. Perhatianmu kembali tertuju ke telapak tangan. Ada bulunya nggak sih? Nggak ada. Tapi kayaknya kamu pernah baca deh, makin besar tubuh hewan, akan makin halus tekstur bulunya. Diameter bulu kumbang sekitar 1/10 kalinya bulu manusia. Tapi kalau tokek, sekitar 1/50-nya. Wah, jangan-jangan tanganmu sebenarnya berbulu tuh. Tapi kamunya aja yang gak bisa lihat. Mending cek dulu aja lah kemampuan barumu itu. Emang beneran ya kalau kamu bisa merayap di langit-langit? Setelah nyoba-nyoba lagi, kamu jadi lebih tahu kondisi tubuhmu. Telapak kaki dan tanganmu sama-sama lengket. Kamu akan kelingan setelah kepalamu terus-terusan menghadap ke bawah selama 3,5 menit. Tubuhmu nggak akan bisa jatuh karena telapak kakimu bisa nempel kuat. Kamu perlu lebih hati-hati agar kepalamu nggak kebentur kipas angin gantung. Tapi kamu nggak bisa lompat-lompat di dinding seperti superhero. Au, sakit! Kamu sudah latihan dan bereksperimen selama berjam-jam sampai lupa ngecek kalau ada 7 panggilan masuk. Waduh, telepon dari siapa tuh? Jangan-jangan dari bosmu yang lagi ngamuk. Ya udahlah, mending nyoba di luar ruangan juga. Tempat tinggalmu berada di lantai 4. Nggak terlalu tinggi lah ya. Tapi nggak lucu juga kan kalau kemampuan supermu ini tiba-tiba nggak berfungsi? Untuk menenangkan pikiran, kamu minum jus jeruk sambil membuka jendela. Mobil yang berlalu lalang di bawah sana kelihatan mengecil. Aneh juga. Sambil menarik nafas, kamu mulai maju. Untung nggak jatuh ke tanah. Malahan tubuhmu bisa nempel kuat di dinding dekat jendelamu tuh. Oke, saatnya bergerak. Saat mendekati lantai 2, kamu mulai kelelahan. Istirahat dulu lah.
Tapi kemudian ada wajah seseorang. Dia kelihatan pucat, mulutnya menganga, dan matanya memancarkan emosi nyeremin. Apa dia ketakutan? Memangnya kenapa? Oh, pasti dia tetanggamu tuh. Sayangnya, kamu nggak bisa menenangkannya. Dia nggak mau menggubrismu, dan tanganmu nggak bisa lepas dari dinding. Pria itu mulai mengeluarkan ponselnya. Duh, pasti dia mau telepon polisi. Tuh kan, benar? Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi sirine. Sejumlah orang mulai menenangkanmu dengan pengeras suara. Jangan banyak bergerak, bantuan segera datang. Mereka takut kamu akan kenapa-napa kalau sampai jatuh dari lantai 2. Situasinya malah jadi makin heboh dan kamu makin stres. Bukannya turun, kamu malah manjat ke lantai 4. Tiba-tiba semuanya jadi tenang. Kamu ngumpet di kamar mandi sambil minum jus jeruk lagi. Setengah jam kemudian, saat kamu menuju jendela, jalanan di bawah sudah lenggang. Seminggu kemudian, kamu harus menerima kenyataan pahit. Tetangga bawahmu makin menjauhimu. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan ngulur waktu hanya karena kemampuan supermu ini. Kamu harus tetap berangkat kerja. Sesampainya di kantor, kamu langsung disambut dengan omelan dari bosmu sampai setengah jam. Dan akhirnya, kamu bisa bebas menuntaskan kerjaanmu yang kian menggunung. Harimu sangat panjang, seakan-akan kamu telah ditelan Diplodocus, kemudian dilepehnya lagi. Niatnya sih mau kabur dari kantor, tapi bosmu malah keasikan ngobrol dengan rekanmu. Yah, pasti bakal lama tuh selesainya. Padahal kan kamu punya kemampuan super yang bisa dipakai buat kabur. Oke, sip, buka jendelanya dulu, biar kamu bisa kabur lewat situ. Wah, rupanya kamu makin jago merayap. Beberapa minggu kemudian, kamu makin lihai memanfaatkan kemampuan panjat dindingmu. Malahan, kamu bisa loh mengganti bohlam tanpa perlu pakai kursi. Tapi waktumu cuma 3,5 menit. Kalau kelamaan, kepalamu akan pusing. Kamu juga bisa menaklukkan puncak gunung idamanmu. Akhirnya, kamu bisa mewujudkan impianmu yang mustahil ini. Suatu malam, kamu manjat gedung pencakar langit. Tapi sebelum sampai puncaknya, kamu sudah kecapean. Kamu juga sempat nolongin anak kucing yang terjebak di atas pohon. Ada sejumlah kisah kriminal yang kamu alami sendiri. Suatu malam, gerombolan begal mulai mengepungmu. Mereka ngincer uang dan ponselmu. Haha, belum tahu ya. Kamu kan bisa kabur dengan manjat dinding. Telah melihat kemampuan supermu, wajah mereka seketika pucat pasi. Kejadian lainnya, saat ada kebakaran. Jadi, kamu lagi dalam perjalanan menuju kantor. Tiba-tiba, kobaran api menyembur dari apartemen lantai 10 di dekatmu. Di tengah-tengah kerumunan orang, kamu mendapat info kalau lantai itu ditinggali wanita tua bersama kucingnya. Oke, saatnya memanfaatkan kemampuanmu lagi. Setelah melepas sepatu, kamu langsung manjat ke dinding bangunan. Orang-orang di bawahmu mulai menjerit dan bersorak-sorai. Setelah sampai di titik kebakaran, kamu memecahkan jendelanya biar bisa masuk. Wah, sip, wanita itu bertubuh mungil. Kamu nggak akan kerepotan saat nanti mengangkatnya. Dan senangnya lagi, kucingnya juga ada di situ. Tak perlu banyak babi bu, dia langsung meraih kucingnya. Dan kamu menggendongnya sampai luar jendela. Akhirnya, kalian sampai di atas tanah dan wanita itu segera dilarikan ke rumah sakit. Kamu mulai dikerumuni para reporter. Mereka menghujanimu dengan pertanyaan dan jepretan kamera. Aksi heroikmu telah direkam oleh banyak orang. Kamu pun seketika menjadi superstar. Awalnya memang kamu masih malu-malu dan risih. Tapi kemudian, kamu jadi sadar kalau popularitas bisa mendatangkan banyak cuan. Kamu mulai diundang ke berbagai acara TV. Banyak perusahaan juga ingin menjadikanmu sebagai bintang iklan. Sejumlah pesulap dan sirkus berlomba-lomba membujukmu agar kamu mau gabung ke pertunjukan mereka. Namamu makin terkenal di seluruh dunia. Wajahmu juga terpampang di semua sampul majalah. Saat mau liburan pun, kamu nggak perlu memusingkan uang. Tinggal naik pesawat jet bisnis, lalu singgah di hotel paling mewah di dunia. Setahun kemudian, kamu terkaget-kaget setelah baca berita. Ada orang lain juga punya kemampuan yang sama sepertimu. Bahkan tiap minggunya, ada orang baru yang bisa merayap di dinding. Beberapa tahun lagi, kemampuanmu pasti akan dianggap biasa aja. Dan kamu nggak akan jadi manusia unik lagi. Tapi kemudian, saat ngecek rekening bankmu, kamu malah senyum-senyum sendiri. Karena kamu telah jadi orang pertama yang punya kemampuan ini. Halo, selamat datang di pertarungan paling sengit abad ini. Di atas ring sudah ada Tyrannosaurus Rex, raja dinosaurus yang hidup di bumi sekitar 70 juta tahun lalu. T-Rex termasuk salah satu predator darat terbesar sepanjang masa. Kata Rex dari namanya ini berarti raja. Selanjutnya, mari kita beri sambutan yang meriah untuk penantangnya, Spinosaurus.
Kadal raksasa ini 20 juta tahun lebih tua dari T-Rex dan punya ciri khas berupa layar di punggungnya. Dengan layarnya ini, tubuhnya jadi kelihatan lebih sangar dan bisa mengintimidasi predator lain. Spinosaurus juga bisa berenang dengan bantuan ekor dan layarnya. Pertarungan kali ini terdiri dari 5 ronde plus 1 ronde bonus. Petarung yang unggul di tiap ronde berhak mendapat 1 poin. Kemudian, keduanya akan diadu di duel terakhir sebagai penentu. Ronde pertama, kita mulai dari kategori ukuran. T-Rex terbesar di dunia bernama Scotty dan ukuran kakinya lebih tinggi dari tiang ring basket. Panjang tubuhnya melebihi tinggi gedung 4 lantai dan tingginya sendiri melebihi ukuran papan loncat indah tertinggi di Olimpiade atau hampir setara dengan tinggi 7 orang dewasa. Jejak kakinya seukuran tanah, seukuran anjing besar, dan meski kaki depannya cuma sepanjang 1 meter, T-Rex tetap menjadi dinosaurus paling berbahaya di zamannya. Spinosaurus bergerak dengan membungkukkan badan ke tanah. Tubuhnya lebih panjang dari bus sekolah. Ukuran kepalanya termasuk yang paling besar di kalangan dino. Bentuknya mirip kepala buaya modern dan panjangnya mencapai 1,5 meter. Layar di punggungnya bisa tumbuh sampai sebesar manusia dewasa. Kaki belakangnya cuma sepanjang 20% dari total panjang tubuhnya dan jauh lebih kecil dari kaki T-Rex. Tapi ekornya panjang dan lebih besar dari ekor T-Rex karena cara jalannya miring. Fungsinya untuk menyeimbangkan bobot tubuh bagian depan yang lebih berat. Karena tubuhnya lebih besar dari T-Rex, Spinosaurus berhasil merebut poin pertamanya. Skor sementara 1-0. Lanjut ke kategori berikutnya. Berat badan. Kalau ditimbang, bobot T-Rex kurang lebih setara dengan 4 SUV besar atau seberat 14 ton. Gajah Afrika, hewan darat terbesar saat ini pun cuma setengah kalinya bobot dino ini. T-Rex punya struktur tulang berongga agar geraknya bisa cepat dan gesit. Tanpa tulang seperti ini, tubuhnya akan melar 2 kali lipat, sehingga geraknya juga jauh lebih lambat. Saat mengejar mangsa, Spinosaurus bisa menggetarkan tanah yang telah diinjaknya. Dengan bobot sekitar 18 ton, ia lebih bongsor dari T-Rex. Dan sama seperti T-Rex, Spinosaurus juga punya tulang berongga, tapi berat tubuhnya melebihi helikopter kargo besar. Di ronde ini, Spinosaurus kembali unggul dengan skor 2-0. Kategori selanjutnya, kelincahan. Spinosaurus bergerak dengan kecepatan maksimum sekitar 33 km per jam atau kurang lebih sengebut anjing modern. Pelari tercepat di dunia, Usain Bolt, bisa mencapai kecepatan 43 km per jam. Dalam lari jarak jauh, Spinosaurus bisa nyalip Bolt. Tapi Spinosaurus juga bisa berenang untuk memangsa ikan dan leluhur ikan pari modern. Saat dikejar predator lain, Spinosaurus selalu bisa kabur dan ngumpet di dalam air. Sedangkan T-Rex nggak bisa berenang. Para ilmuwan masih memperdebatkan soal kecepatan T-Rex saat berlari. Sebagian bilang sekitar 17 km per jam. Berarti Usain Bolt akan gampang kabur dong kalau dikejar-kejar T-Rex. Wush! Tapi sebagian ilmuwan lain memperkirakan kecepatannya sekitar 72 km per jam. Saat lari sengebut ini, T-Rex bisa menempuh jarak dari New York menuju Philadelphia selama 2 jam. Geraknya bisa sengebut mobil di zaman now. Kalau kamu berpapasan dengan T-Rex saat naik mobil Jeep Safari, kemungkinan besar kamu nggak akan bisa lolos tuh. T-Rex jago bermanuver karena ekornya bisa menyeimbangkan tubuhnya. Cuma dengan menggerakkan ekor, ia bisa segera berbelok dan berganti arah. Karena punya kecepatan dan kelincahan yang mumpuni, T-Rex berhak mendapat poin pertamanya. Skor 2-1 dan Spinosaurus masih memimpin. Selanjutnya, strategi. Strategi Spinosaurus sulit ditebak karena makanannya bervariasi. Mungkin mirip-mirip dengan beruang grizzly. Spinosaurus lebih sering makan ikan, mulai dari ikan kecil, ikan pari, dan hewan laut lain. Para ilmuwan mengklaim Spinosaurus sangat cerdas karena sering melahap makanan yang sulit didapatkan sendiri. Caranya dengan menunggu predator besar menghabiskan makanannya lalu melahap sisanya.
Tyrannosaurus sangat mengandalkan rahangnya yang sekuat gigitan buaya. Bahkan saat menggigit, ia bisa meremukkan tulang besar. Giginya juga bisa bikin logam jadi penyok. T-Rex juga jago nyeruduk. Ibaratnya seperti truk besar datang dari arah depan dengan kecepatan tinggi. Serudukannya bahkan bisa meruntuhkan dinding bata. Dengan kaki dan ekor kuatnya, T-Rex bisa menjatuhkan lawan, lalu membuatnya mati kutu. Karena punya kelebihan ini, T-Rex menjadi petarung yang lebih brutal dan mumpuni. Poin kali ini kembali direbut T-Rex dan skornya menjadi seri 2-2. Oke, saatnya ronde bonus. Kategori pilihan penonton di seantero dunia dino, T-Rex lah yang paling terkenal. Namanya banyak disebut-sebut di dalam film, game, dan meme. Perangko pun ada loh yang bergambar T-Rex. Dan fosil paling terkenal di seluruh dunia tentu saja tulang T-Rex di Museum Sejarah Alam Amerika. Tapi popularitasnya ini juga dibarengi dengan banyak mitos. T-Rex sebenarnya bisa kok melihat objek diam. Jadi kita nggak akan bisa kabur cuma dengan berdiam diri. Penglihatannya juga 13 kali lebih tajam dari kita. Dan indera penciumannya sangat baik. Bahkan kemampuan pelacakannya sama seperti anjing pemburu. Nggak seperti T-Rex, Spinosaurus bukan bintang film maupun primadona museum. Sampai sejauh ini belum ada kerangka lengkap Spinosaurus di dunia. Para ilmuwan masih terus mencari fosilnya. Jadi dalam waktu dekat kita mungkin akan mengetahui kehebatannya. Oke lah, dengan ronde bonus ini skor akhir tetap sama, masih seri, yaitu 2-2. Ronde terakhir nanti akan jadi babak penentu. Lanjut ke kategori alat tempur. Spinosaurus memakai giginya untuk mencari mangsa. Ukurannya sedikit lebih besar dari jemarimu dan bisa setajam jarum. Di ujung rahangnya tertanam 7 gigi, tapi bentuknya terlalu pendek dan nggak cukup ampuh untuk melukai dinosaurus besar. Gigi lainnya yang tertancap lebih dalam digunakan untuk mengunyah makanan. Meski begitu, cakar Spinosaurus super nyermin dan salah satu jempolnya bisa sepanjang lengan bawahmu. Di ujungnya terdapat cakar tajam berbentuk kait sehingga bisa merobek kulit dino besar. Oke, beralih ke alat tempur sang lawan. Tadi sudah dibahas soal kekuatan gigitan T-Rex. Nah, kalau giginya berbentuk kerucut, kekuatannya bisa berlipat ganda. Ukuran gigi T-Rex kurang lebih sebesar pisang jumbo. Ujung giginya sangat tajam, tapi enamelnya sangat tipis. Ada juga cakar kuatnya. Selain setajam silet, bentuknya semantap remote TV. Bahkan dengan ekor besarnya, T-Rex bisa melibas dan menggulingkan dino jumbo lainnya. Kita sambut lagi kedua petarung di atas ring. Selama rehat, T-Rex mengejar dino kecil hingga ke pantai. Spinosaurus menunggu di dekat air untuk mencari makan. T-Rex maju duluan. Dengan kecepatan maksimum, ia menyeruduk Spinosaurus. Tapi Spino berhasil mengelak. T-Rex yang gesit segera berbalik dan menggulingkan Spinosaurus dengan ekor jumbonya. Belum cukup sampai situ. T-Rex kemudian menginjaknya dengan kaki. Tapi Spinosaurus mulai mengayunkan kakinya sehingga melukai T-Rex. Sesaat kemudian Spinosaurus berusaha berdiri lagi, tapi malah akhirnya digigit T-Rex. Spinosaurus kemudian mundur teratur menuju air. T-Rex masih saja memburunya sampai airnya setinggi leher. Si dino nggak bisa memburunya lagi karena ia nggak jago berenang. Spinosaurus juga enggan melanjutkan pertarungan. Ia terus menjauh ke tempat yang lebih aman. Dan T-Rex memenangkan pertarungan. Ia berhasil merebut gelar juara di kalangan dinosaurus darat. Udah beres kan? Akhirnya. Kamu sudah di labirin gelap menuju piramida kuno untuk mencari tahu rahasia keabadian. Terlebih dulu, kamu perlu tahu kode puzzle-nya supaya bisa membuka pintu. Dan saat pintunya membuka, terdengar derak keras diikuti getaran kuat. Kakimu mulai melangkah masuk ke ruangan yang dipenuhi emas dan dokumen kuno. Piala emas berukuran besar tiba-tiba jatuh di hadapanmu, tapi kamu malah langsung menyepaknya. Udah, yang kamu cari nggak ada di sini. Sebaiknya segera pergi saja. Wah, ada derap kaki. Kamu segera ngumpet di balik pilar sambil sesekali mengintip. Sesosok pria tua mulai memasuki ruangan. Melihat penampilannya yang mirip banget kayak mumi hidup, wajahmu seketika pucat pasi. Kulit pria itu kelihatan kering dan bergelambir, hingga terlihat cuma melapisi tulang belulangnya. Rambutnya tergerai panjang, bak gaun pengantin yang menyapu lantai. Tapi wajahnya
Negulaskan senyum. Lalu, dia mengajakmu duduk bersebelahan. Dan rupanya, dialah orang terakhir di peradaban Mesir kuno yang berhasil menemukan rahasia keabadian. 3000 tahun yang lalu, suku ini menjalankan ritualnya. Mereka menari-nari sambil mengitari api dan kuali besar sebagai upaya untuk mendatangkan badai dahsyat. Sesaat kemudian, kilatan besar mulai menyambar kuali itu. Cahaya biru terlihat menyala-nyala selama beberapa saat. Seluruh anggota suku tak henti-hentinya menari dan bernyanyi. Dan setelah badainya reda, sang kepala suku mendekati kuali itu. Dia mengambil beberapa tetes air yang tersisa di dalamnya, kemudian meminumnya. Tubuhnya langsung bersinar dan kekuatannya melonjak hingga berkali lipat. Dia baru saja menenggak ramuan keabadian di umurnya yang ke-3000. Ilmunya sudah sangat mumpuni dan malahan dia sudah berkeliling dunia untuk menularkan pengetahuannya ke orang lain. Tapi anehnya, dia malah mengurung diri di dalam piramida selamanya sendirian. Karena terkesan dengan kecerdasan dan ketangkasanmu, pria tua itu memberimu ramuan gratis. Kamu pun menenggaknya, tapi seluruh tubuhmu mulai merasakan sensasi terbakar dan tanganmu semakin kuat. Setelah tubuhmu normal lagi, kamu sudah berubah jadi manusia abadi. Tapi syaratnya cuma satu, kamu akan tetap menua meski fisikmu tetap hidup selamanya. Berarti, suatu hari kamu juga akan menjadi orang tua yang bertubuh renta. Kepulanganmu sudah disambut dengan banyak jurnalis. Mereka sudah menunggumu di bandara, lengkap dengan kamera dan mikrofon. Wah, kamu sudah jadi seleb terkenal nih. Mulai sekarang, kamu perlu mempertimbangkan cara yang paling pas untuk menghabiskan waktu abadimu ini. Dan selagi masih muda, kamu perlu mencoba hal-hal yang selama ini kamu takutkan. Selama 20 tahun berikutnya, kamu berwarawiri keliling dunia. Berbagai rupa petualangan pun sudah kamu lakukan. Mulai dari mendaki Gunung Everest, menyelami Palung Mariana, berselancar di Hawaii, hingga bermain ski di pegunungan Alpen. Kamu juga pernah bertualang ke Kutub Utara dengan kereta salju. Lalu, kamu sampai di Stasiun Luar Angkasa Internasional sebagai turis. Hal yang selama ini kamu takutkan sudah kamu taklukkan, dan kamu bisa hidup selamanya. Penampilanmu sudah kelihatan seperti umur 40 tahun. Saat gerakmu begitu lincah di atas lantai dansa, orang lain cuma bisa terbengong-bengong. Loh, emangnya kenapa? Kamu kan masih muda. Oke lah, saatnya nyoba hobi baru. Coba breakdance aja deh. Apa salahnya kan? Pikirmu. Kamu belum tahu aja sih. Gerakanmu terlalu barbar tuh. Dan tulangmu malah patah karena sudah rapuh. Kira-kira kenapa ya? Ya karena umurmu sudah 50 tahun. Ya, perlu nyari kebiasaan baru nih. Gimana kalau memperdalam pengetahuanmu aja? Kamu perlu waktu 10 tahun untuk mengenyam pendidikan di berbagai universitas top di dunia, hingga akhirnya bisa memahami mekanisme peradaban manusia dan mampu mengelolanya. Selain berumur panjang, kamu juga punya banyak uang. Tapi di dalam cermin, raut wajahmu terlihat kecut, umurmu terus menua, rambutmu mulai lepek, dan wajahmu kelihatan keriput. Sebenarnya sih, di umurmu yang menginjak 60 tahun ini, kamu masih sangat muda loh. Lagian kan, kamu bisa hidup abadi. Jadi, kamu perlu lebih fokus untuk menjaga tubuhmu tetap awet muda. Kamu pun langsung mengambil mikroskop untuk meneliti proses penuaan. Kalau dicermati, tubuh kita terlihat seperti susunan puzzle dalam versi besar. Potongan ini disebut organ, yang terdiri dari potongan yang lebih kecil. Kita menyebutnya sebagai jaringan. Nah, saat bersatu, semuanya membentuk organ di dalam tubuh. Semua jaringan kemudian terbagi lagi menjadi potongan yang jauh lebih kecil. Namanya sel. Saat kita belia, sel di dalam tubuh masih kecil dan terus aktif. Semua sel ini semakin banyak dan terus beregenerasi. Jaringan dan organ kita juga ikut beregenerasi. Tapi saat kita menua, kemampuan sel akan menurun. Aktivitasnya melambat, ukurannya membesar, dan kinerjanya menurun. Seperti onderdil mobil tua, sel juga mulai nggak berfungsi lalu rusak. Kamu masih bereksperimen di lab untuk meracik ramuan yang nantinya bisa bikin sel tubuhmu tetap membelah diri dan berfungsi maksimal. 10 tahun umurmu terlewatkan dengan eksperimen ini. Saat ini, kamu kelihatan sangat renta dan kerja kerasmu selama 10 tahun belum juga membuahkan hasil. Sama seperti ilmuwan lain, akhirnya kamu menyimpulkan kalau sel tubuh manusia nggak akan beregenerasi lagi saat umur kita sudah melebihi batas. Dan penyebabnya bisa sangat beragam.
Karena alasan ini juga, si kepala suku tadi kemudian bersembunyi di dalam piramida, mengisolasi diri dari faktor perusak luar agar tubuhnya tetap terhindar dari bahaya. Solusi dari masalahmu mungkin juga mengurung diri di tempat tertutup tuh. Udara di dalam piramida nggak bercampur dengan bakteri jahat, tapi sangat kering. Makanya, tubuh pria tua tadi kelihatan mirip mumi hidup. Karena punya uang banyak, kamu bisa membangun rumah kaca mewah. Bagian dalamnya dilapisi plastik kedap udara untuk melindungimu dari bakteri. Tiap perabotnya juga diberi pelapis. Dan kamu harus mengenakan pakaian antariksa di bumi yang tersambung ke tangki udara murni. Belum cukup sampai situ, karena sejumlah helikopter telah menurunkan kubah kaca di sekeliling rumahmu. Akuarium ini akan jadi tempat tinggalmu selamanya. Iya, selamanya. Semua tamu dan karyawanmu juga harus mengenakan pakaian kedap udara agar tidak menginfeksimu. Asik, sudah saatnya makan malam. Menu makananmu kok cuma tabung makanan? Yah, bosan banget. Nah, ingat baik-baik nih. Semua makanan kan mengandung bakteri dan kuman. Dan biasanya tubuh kita memang bisa bikin kita kebal. Makan sembarang pun nggak akan bikin kita terlalu ambil pusing. Tapi tubuhmu sudah nggak punya kemampuan itu. Jadi, mulai sekarang, kamu cuma bisa mengasup makanan olahan khusus. Puluhan tahun lagi, kamu cuma akan mengonsumsi larutan nutrisi agar perutmu tetap sehat. Tapi kamu masih bisa jalan-jalan kok dengan gelembung kedap udara beroda yang mirip seperti mainan hamster. Dengan alat ini, kamu bisa berkeliling rumah sambil menikmati lingkunganmu yang mulai kelihatan seperti di film futuristik. Di mana-mana ada reklame neon, mobil terbang, hologram, dan robot. Wih, saat ini umurmu sudah 200 tahun. Sebagai kado, kamu membeli kendaraan terbang khusus yang bisa kamu pakai untuk berkeliling dunia tanpa bersentuhan dengan siapapun dan apapun. Semua teknologi ini bikin kamu ngerasa muda lagi, tapi wajahmu nggak bisa bohong tuh. Penyebabnya ya karena otakmu juga ikut menua, sama seperti tubuhmu. Dan memori otak kita juga ada batasnya. Semua aktivitasmu mulai dari berselancar dan skydivingmu sudah terekam di dalam otak, layaknya komputer yang menyimpan file video. Dan file yang tersimpan sudah mulai penuh saat kamu merekam kejadian baru di dalam otak. File lama dan kurang penting akan terhapus dari ingatanmu, termasuk rumus luas trapesium. Kamu pasti ingin mempertajam ingatanmu kan? Coba deh masukin flash drive tambahan ke otakmu. Tapi solusi ini cuma bertahan selama puluhan tahun. Tubuhmu terus menua. Nah, pada tahun 2300, kamu membaca berita soal terobosan baru di bidang sains. Para ilmuwan telah merakit komputer yang bisa mentransfer pikiran. Malahan, komputernya sudah ada di rumahmu tuh. Tapi kamu malah was-was. Identitasmu terdiri dari ingatan dan pikiran. Tapi kalau sudah dipindahkan ke komputer, apa kamu masih bisa jadi dirimu? Mungkin itu cuma jadi salinanmu. Terus gimana dengan nasibmu sebagai individu? Pikiranmu mulai diliputi dengan kecemasan. Keabadian memang bisa jadi anugerah, tapi bisa juga jadi beban. Saat umurmu 200 tahun, kamu cuma akan hidup sendirian tanpa keluarga dan teman-temanmu. Tubuhmu kelihatan sangat renta. Bisa hidup selamanya malah bikin kamu ngomel-ngomel sendiri. Di hari yang terik begini, kamu menyusuri sungai Amazon dengan perahu kecil. Matamu terus fokus menatap ke peta, dan perahumu mulai oleng. Di tengah arus air yang makin deras, kamu berusaha menstabilkan posisimu, tapi jalanmu terhalang oleh batu tajam dan dahan pohon. Akhirnya, perahumu menghantam batu besar, lalu terbalik. Tubuhmu basah kuyup oleh air keruh berwarna kehijauan. Saat kamu menepi, kapalmu malah sudah jauh terbawa arus. Di dalam air yang kamu renangi, terdapat ekosistem asing yang dipenuhi organisme unik dan berbahaya. Salah satunya, ikan kendiru. Tubuhnya mirip banget seperti ular, dan cuma bisa tumbuh sepanjang 40 cm. Sedangkan Arapaima jauh lebih bongsor. Tubuhnya bisa seberat pria dewasa dan malah tumbuh melebihi tinggi pemain basket rata-rata. Ikan air tawar terbesar di Amerika Selatan ini punya sistem insang hibrida. Karena sistem ini juga, ia perlu muncul ke permukaan air tiap 5-15 menit untuk mengambil nafas. Setelah menerjang arus deras, akhirnya kamu berhasil menepi. Tapi petamu jadi basah kuyup tuh.
Duh, gimana dong? Tanpa petunjuk peta, bisa-bisa kamu malah nyasar. Ya udahlah, daripada buang-buang waktu, mending terusin perjalananmu aja menuju ke dalam hutan. Sambil berjalan, kamu harus menyingkirkan cabang pohon yang menghalangi. Tapi tiba-tiba, matamu menangkap sesuatu di atas pohon. Cakar tajam dan bulu lusuh menyembul di sela-sela ranting. Geraknya sangat pelan. Dengan mengulurkan kaki depannya ke cabang lain, ia mencoba manjat ke dahan yang lebih tinggi. Kungkang lebih banyak menghabiskan waktu siangnya untuk tidur dan cuma turun dari pohon seminggu sekali karena sangat jarang bergerak. Bulunya sampai kadang ditumbuhi lumut dan ganggang. Hutan hujan yang kamu susuri kian lebat, sampai-sampai cahaya matahari sulit menembus ke dalamnya. Jalan yang kamu lewati jadi makin gelap. Kamu bisa ngerasain ada bayangan yang mengikutimu. Dan di antara gemeretak ranting di bawah kakimu, terdengar sayup-sayup bunyi hewan melata. Karena panik, kamu segera mempercepat langkahmu. Tapi suara itu juga ikut membuntutimu. Setelah berhasil keluar dari hutan lebat, kamu melewati jalan setapak menuju tebing. Di sini, kamu harus memperlambat jalanmu sambil berjalan menyamping untuk melewati bukit. Perlahan tapi pasti, kamu meniti jalur ekstrim yang letaknya 10 meter di atas sungai. Sejumlah batu mulai ambrol saat kamu menapakkan kaki kananmu. Nggak boleh berhenti. Pokoknya harus terus melangkah. Kali ini kamu hampir terperosok, tapi untungnya tanganmu langsung meraih cabang pohon besar. Sepasang katak beracun warna-warni bertengger di dekat tanganmu. Awas, jangan sampai menyentuhnya ya, karena efeknya bisa sangat fatal. Warna kulitnya memang sangat cantik, tapi katak jenis ini termasuk hewan paling beracun di seluruh dunia. Dan saat ini, kamu lagi kena apes, karena di dekatmu sudah ada katak beracun emas. Tanpa berpikir panjang, kamu melepas tanganmu dari cabang pohon itu dan menceburkan diri ke sungai. Tubuhmu terseret arus hingga ke bagian sungai yang berarus tenang, tapi di dalamnya ada sekawanan piranha dengan gigi tajamnya. Tubuhnya punya warna khas berwarna merah. Mengetahui ini, kamu langsung menjauh secepat kilat. Piranha akan memakan objek apapun yang ada di dekatnya, berapapun ukurannya. Setelah berpegangan pada sebatang kayu, kamu menepi sambil terengah-engah. Hati-hati, ada belut listrik di balik batu tuh. Meski bernama belut, ikan ini justru berkerabat dekat dengan lele. Dan pastinya ia punya listrik 600 volt untuk mempertahankan diri dan menangkap mangsa. Yah, kamu nggak bisa kemana-mana dong, kecuali kalau kamu jago renang seperti kadal basilisik di atas air. Kadal unik ini punya selaput khusus di jari kakinya sehingga sangat lihai berlari di atas air. Kemudian, kamu melompat di atas batu dan mendarat di tepi sungai. Kamu melanjutkan petualanganmu menyusuri tepi sungai. Tapi kok itu batu kan? Kenapa bisa jalan sendiri? Sambil kucek-kucek mata, kamu mengamatinya bergerak lagi. Oh, bukan. Itu bukan batu, tapi kura-kura primitif yang mirip dengan buaya berbaju zirah. Mata-mata termasuk kura-kura air tawar yang lihai berkamuflase untuk menangkap mangsa. Kepalanya juga bisa menjulur hingga melebihi total panjang tubuhnya. Udahlah, tinggal pergi aja. Perjalananmu masih panjang. Setelah sampai di hutan hujan lagi, kamu bisa nemu tempat istirahat. Aduh, tempat ini dikepung semut raksasa. Spesies semut terbesar di dunia ini bisa menghasilkan sengatan yang sangat menyakitkan. Kurang lebih sama seperti sengatan tawon. Kamu langsung beranjak dari situ untuk mencari tempat lain. Firasatmu sudah mulai gak enak nih. Di dekatmu ada gemerisik daun yang terinjak. Padahal hari makin gelap. Dari mana ya sumbernya? Akhirnya, kamu nemu tempat yang pas untuk bikin api unggun dan beristirahat. Tapi saat menjelajahi Amazon, kamu perlu selalu waspada. Wah, lihat tuh, ada kapibara yang berkeliaran di dekatmu. Hewan pengerat terbesar di dunia ini hidup berkelompok di dekat sumber-sumber air. Jangan takut ya kalau kamu melihatnya di tengah hutan. Hewan ini nggak buas kok. Apaan nih? Kayak ada yang merayap deh. Saat melihat ke bawah, matamu langsung tertuju ke anakonda hijau besar yang bersiap melilitmu. Ular terbesar di dunia ini bisa tumbuh sepanjang 6 meter dan nafsu makannya sangat tinggi. Kamu segera bangkit dan mengambil langkah 1000. Yes, di depanmu ada gua yang bisa disinggahi.
Mentari pagi menyapamu lagi, dan kamu masih bisa bertahan. Setelah sarapan dan memulihkan energi, kamu pun siap melanjutkan petualanganmu. Tapi langkahmu terhenti saat matamu melihat objek unik mirip cabang pohon yang sebetulnya merupakan potu. Si ahli kamuflase ini bisa loh berhari-hari nggak bergerak, cuma hinggap di cabang pohon patah. Burung unik ini memanfaatkan cabang pohon sebagai rumah permanen untuk bertelur dan bersantuy ria. Di tengah hutan hujan yang lebat, langkahmu terhenti lagi saat ada laba-laba Brazil merayap di cabang pohon. 8 spesiesnya berhabitat di area Amazon, dan semuanya termasuk laba-laba terganas dan paling berbisa di dunia. Karena nggak mau cari masalah, kamu langsung menjauhinya. Tapi kemudian, di sebelahmu kayak ada yang gerak-gerak. Di dekat tebing curam, ada air terjun deras yang mengalir ke danau besar. Wah, syahdu banget. Coba deh mendekat lagi. Eits, hati-hati. Di situ banyak kaiman hitam. Predator terbesar di Amazon ini memangsa benda apapun yang bergerak. Untung, kamu masih di atas tebing. Kalau sampai, wah, kamu jatuh ke danau yang dalam. Sebelum kaiman tadi melihatmu, buruan kabur dari situ dengan cara menyelam. Setelah sampai di tepian, lenganmu malah dipenuhi totol hitam berukuran besar. Kamu langsung mencabutnya, tapi tetap lengket. Lintah raksasa Amazon mencari targetnya dengan melacak gerakan dan bayangannya. Kalau sudah nempel di kulit, akan sulit banget melepasnya. Nah, sebaiknya jepitkan jarimu di dekat mulutnya, kemudian tarik perlahan. Lepas juga semua lintahnya. Tapi kawanan kaiman tadi terus berenang ke arahmu tuh. Posisimu makin terpojok, dan tiba-tiba lumba-lumba pink melompat keluar dari air dan mengusir semua kaiman. Lumba-lumba primadona Amazon ini bisa tumbuh lebih besar dari manusia. Menurut para ilmuwan, warna pinknya berasal dari pembuluh darah kapiler di kulitnya. Di Amazon juga ada hiu banteng loh, dan keberadaannya bisa membahayakan kita. Ikan karnivora raksasa ini bisa hidup di air asin dan air tawar. Hewan lain yang berani dekat-dekat akan langsung dimangsa, termasuk hiu lain. Setelah lumba-lumba tadi menghalau para kaiman, kamu bergegas manjat tebing dan mencoba melindungi diri. Tapi di bawahmu sudah ada mulut kaiman yang menganga lebar. Leganya, akhirnya kamu sampai di atas. Tapi kemudian, kamu melihat jaguar yang menatap lurus ke arahmu. Oh, jadi hewan ini yang dari tadi mengikutimu. Saat si kucing besar mulai mendekatimu, kamu ikut berdiri sambil mengatur serangan. Mana bisa kamu lawan jaguar? Larinya juga sangat cepat. Oke, coba deh ambil ranting besar yang tergeletak di tanah untuk mempertahankan diri. Saat si jaguar melompat ke arahmu, kamu segera merunduk, dan hewan buas ini malah mendarat di air, jauh dari jangkauan kaiman. Tapi nggak apa-apa lah, jaguar kan jago berenang. Kamu segera bangkit dan meneruskan petualanganmu. Wah, perahumu ketemu lagi tuh. Setelah memperbaikinya, kamu langsung menjauh dari Amazon. 10 April 1912, kamu sudah berdiri di kota pelabuhan kecil di tepi Samudra Atlantik. Kamu dan ratusan orang lainnya sedang bersiap-siap menaiki kapal megah super besar. Ukurannya 3 kali tinggi patung Liberty. Kapal ini diyakini sebagai alat transportasi air termutakhir di zamannya dan gak akan bisa tenggelam. Dari luar, kamu bisa melihat ratusan jendela kabin di dekat dek dan tulisan Titanic di lambung kapalnya yang perkasa. Hari itu, kapal megah ini memulai perjalanan perdana dan terakhirnya dari Southampton menuju New York. Tapi kali ini kamu akan menyimak kisah lain. Anggota kru mengumumkan perjalanan Titanic akan segera dimulai. Kapal pun angkat sau dari Afrika ke Bermuda. Dan penyebab dari kehancurannya bukan lagi gunung es. Selama 4 hari, Titanic berlayar menyusuri perairan Atlantik Utara. Mentarinya sangat terik, dan para penumpang lebih banyak berleha-leha di dalam kapal. Di senja hari, angin sepoi-sepoi menerpa lautan, dan seluruh penumpang berdiri di dek sambil menyaksikan pemandangan langit yang merah merekah. 15 April, tengah malam. Kamu duduk di kabin sambil baca buku. Di jam segini, biasanya kamu sudah tidur, tapi kali ini kamu masih asik membaca. Setelah menutup buku, kamu mulai berkeliling kabin. Rupanya, seseorang sedang mengawasimu. Kamu bangkit dengan keringat dingin. Rasa gelisah mulai menjalarimu dan tubuhmu seketika bergidik. Dari jendela kabin kamu bisa lihat air laut terus saja menerjang kapal.
Kabut tebal menggantung di angkasa luas. Kamu langsung keluar dari kabinmu. Sejumlah orang juga meninggalkan kamar karena tahu ada bahaya yang mengintai. Mereka mencoba menanyaimu, tapi kamu sendiri juga nggak tahu apa-apa. Tanpa buang-buang waktu, kamu naik ke dek untuk ngecek situasi yang terjadi. Tiba-tiba, kamu tersungkur oleh dorongan kuat. Bunyi gemuruh memenuhi seisi Titanic, dan saat kamu bangkit, makin banyak orang keluar dari kabin. Di tengah tangga, kamu berpapasan dengan anggota kru. Mulutnya cuma diam, tapi ekspresi mukanya kelihatan sangat ketakutan. Sesampainya di atas dek, kamu malah kesulitan melihat sekeliling. Kabut tebal dan lembab telah melingkupi seluruh kapal. Sejumlah penumpang mulai memegangi kepala mereka, seolah-olah terserang sakit kepala. Saat melihat sang kapten, kamu langsung menanyakan kondisi yang sedang terjadi. Dan dia cuma menjawab kalau dia nggak bisa mendeteksi lokasi pasti kapalnya sendiri. Tangannya masih memegang kompas yang bergerak nggak karuan. Jelas nggak bisa dipakai sebagai penunjuk arah tuh. Tapi menariknya, nama segitiga Bermuda belum dicetuskan sebelum tahun 1964. Dan laporan pertama soal kapal yang tiba-tiba hilang di area ini berasal dari pertengahan abad ke-19. Kapalmu terus melaju, dan kamu terus berusaha berdiri tegak. Loh, kapalnya kayak baru aja ditabrak objek besar ya? Kamu langsung menuju tepi geladak untuk ngecek lautnya. Di antara kabut putih terlihat sirip hiu besar. Dan meski tubuhnya baru kelihatan sebagian, kamu sudah bisa memprediksi kalau ukurannya kurang lebih sepanjang satu gerbong kereta. Hiu itu mulai menjauh, tapi sesaat kemudian siripnya muncul lagi dan terus mendekati kapal. Kemudian, hewan buas ini mengoyak lambung kapal dengan rahang jumbonya. Dek mulai bergetar dan mengeluarkan bunyi gemeretak. Wah, pemangsa besar ini pasti telah melubangi lambung Titanic. Dan satu-satunya hewan yang punya kekuatan ini hanyalah Megalodon. Predator laut purba yang panjangnya hampir 20 meter ini gak punya saingan di lautan. Dia menempati puncak rantai makanan. Hiu purba ini diyakini telah punah jutaan tahun silam, tapi lautan kita baru terjamah 5%-nya saja. Jadi, sang penguasa laut hidup dan berenang di perairan misterius segitiga Bermuda. Semua penumpang dan awak kapal mulai panik. Mereka berlarian menuju dek atas dari dek bawah. Titanic mulai oleng dan perlahan tenggelam. Mereka berebut sekoci, tapi nggak ada yang berani menaikinya karena monster purba raksasa itu ada di dekat kapal. Haluan kapal terus terdorong ke bawah air, dan kamu berdiri di sisi kiri geladak, menyaksikan Megalodon mulai mengoyak bagian lambung yang terbuat dari besi. Kamu segera menginfokan penumpang yang berdiri di buritan kalau si Megalodon lagi asik sendiri. Dengan begini, mereka akan bisa melakukan evakuasi. Perahu penyelamat pertama dan penumpangnya mulai turun di atas air. Sebagian penumpang malah langsung nyebur ke laut. Untung air di situ jauh lebih hangat dari perairan yang menenggelamkan Titanic. Setelah pakai jaket pelampung, kamu juga ikut nyebur. Megalodon menerjang kapal dan terus menenggelamkannya ke bawah air. Bau dapur Titanic pasti telah menarik perhatiannya. Kamu terombang-ambing di antara kapal dan sekoci. Lalu kabut pun menyingsing. Bintang dan rembulan kemudian menerangi laut kembali. Sejumlah orang membantumu naik ke kapal penyelamat. Mereka tak henti-hentinya berusaha mendayung agar bisa menjauhi kapal karam itu. Dan si hiu raksasa masih berenang mengitari Titanic. Tapi rupanya ada hal lain yang lebih membuatnya tertarik. Sang predator mulai menjauh. Lebih dari setengah bagian kapal sudah terendam air, dan sisanya kelihatan seperti lilin yang menjulang di atas air. Laut mulai tenang dan langit begitu cerah, tanpa awan maupun angin. Di belakang Titanic, ombak besar mulai bergulung-gulung. Tingginya sekitar 15 meter atau setinggi gedung berlantai 5. Gelombang ini kemudian menghempaskan kapal seakan cuma terbuat dari helaian kertas. Tapi tiba-tiba saja, gelombang ini lenyap tak berbekas, sama seperti saat pertama kali datang. Nah, kamu baru saja menyaksikan rock wave. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Jadi gelombang dahsyat ini tiba-tiba muncul, menenggelamkan kapal, lalu hilang tanpa jejak. Para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan penyebab pastinya. Tapi menurut teori yang paling populer, gelombang ini terbentuk oleh kinetic vampirism. Dalam kondisi tertentu, gelombang akan terakumulasi dan bertukar energi kinetik.
Di antara semua gelombang tersebut, ada satu gelombang vampir yang menyerap energi. Nah, setelah energinya terakumulasi, muncullah gelombang besar, kemudian menghempaskan semua energi tadi. Sebagian orang meyakini hilangnya kapal yang sering terjadi di segitiga Bermuda disebabkan rogue wave. Semua penumpang terlihat tenang, dan pancaran suar menghiasi langit. Sirip segitiga Megalodon sesekali muncul di permukaan laut, kemudian terus mendekatimu. Ukurannya sebesar perahu layar. Kamu pun langsung mendayung kapal sekuatmu dan sejumlah orang berteriak minta tolong. Di situasi seperti ini, kamu nggak bisa melarikan diri. Monster legendaris ini terus saja mepet ke kapalmu. Kepalanya mengintip dari bawah air. Rahang besarnya menganga lebar, memamerkan ratusan gigi tajam. Tapi giginya aja seukuran telapak tangan. Sudah pasti perahumu akan muat masuk ke mulutnya, dan kamu bisa ditelan bulat-bulat. Hiu itu berhenti, lalu menutup mulutnya di dekat perahu. Air di sekitar tubuhnya langsung menggelagak naik turun. Dari kedalaman laut, sejumlah tentakel raksasa mulai menyerang dan membelit Megalodon. Tentakel itu menarik si hiu purba ke bawah air. Dari arah samping, terlihat cahaya ungu dengan kombinasi cincin hitam di tengahnya. Penumpang lain juga memperhatikan. Orang-orang mulai berteriak, "Makhluk itu melihat kita!" jerit seorang wanita. Setelah 1 detik, kamu merinding dan menggigil. Cahaya ungu ini adalah mata, dan lingkaran hitam itu adalah pupilnya. Makhluk yang melihatmu itu berukuran sangat besar hingga Titanic cuma kelihatan seperti sebutir beras. Inilah Kraken, cumi-cumi raksasa, monster purba yang diyakini telah menenggelamkan ratusan kapal. Tapi keberadaannya belum bisa dibuktikan oleh siapapun. Untungnya, perahu yang kamu naiki terlalu kecil untuk menarik perhatian Kraken. Dan matanya kemudian bergerak menjauh. Tentakel besarnya menarik Megalodon yang bergeliat ke kedalaman laut. 1 jam telah berlalu dan kapal pesiar besar lainnya tiba di bangkai kapal Titanic. Semua penumpang berhasil diselamatkan. Setelah melihat kembali ke laut yang tenang, kamu menaiki kapal penyelamat. Gak lagi-lagi deh melakukan perjalanan laut lagi, janjimu dalam hati. Saat ini, pesawat luar angkasamu melesat di ruang angkasa hingga 99,9% dari kecepatan cahaya. Widih, keren! Barisan bintang terlihat berkilauan dan membentuk garis panjang. Semesta di dekatmu makin menyusut, lalu berubah jadi terowongan. Matamu tiba-tiba silau oleh kilatan terang, kemudian buar! Pesawatmu langsung meluncur dari terowongan, layaknya batu yang terlontar. Notifikasi di komputer menunjukkan kamu telah kembali ke masa 70 juta tahun silam. Dan di sini kamu jadi paleontolog masa depan yang berhasil melakukan perjalanan waktu. Tujuanmu cuma satu, yaitu melihat langsung dino yang kurang populer sepanjang sejarah. Setelah mendarat, kamu berjalan menyusuri hutan. Lalu tiba-tiba terdengar raungan keras. Ada dinosaurus yang keluar dari balik pepohonan. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi badanmu dan beratnya setara dengan 4 mobil. Mulanya, para ilmuwan cuma menemukan 2 tulang lengan raksasanya. Selama 60 tahun, Deinocheirus telah jadi misteri utama di dunia paleontologi. Tapi sekarang, kita sudah bisa menyaksikan monster ini secara utuh. Ilmuwan telah berhasil menemukan 1 set fosil lengkap di Mongolia. Dan kalau diterjemahkan dari bahasa Latin, nama dino ini berarti cakar yang payah. Waduh, pasti payah juga tuh kalau main poker. Deinocheirus merupakan hewan unik yang bisa bikin kita menjerit sekaligus ngakak so hard. Kita lihat dulu dari sudut pandang evolusi ya. Nah, di sini sudah ada T-Rex, Deinocheirus, dan Raja Dino ini kurang lebih sama besar. Di tubuh T-Rex, kita cuma akan menyisakan kaki belakangnya yang kuat dan ekornya yang panjang. Ganti juga kaki depannya yang kecil dengan kaki yang kuat sepanjang 2,4 meter. Jangan lupa, pasang juga jemari dan cakar kuatnya yang sepanjang pisau dapur. Kemudian, kita perlu tambahin bagian tubuh mirip punuk unta, leher burung unta, dan kepala kuda. Oh, perlu diganti tuh mulutnya yang bergigi dengan paruh bebek. Oke, sip. Deinocheirus kita sudah jadi. Di kakinya yang pipih, terpasang cakar panjang plus tajam. Dino ini punya tapak kaki lebar agar lebih gampang menyeberangi sungai dan berjalan di atas lumpur. Kebanyakan ilmuwan juga meyakini kalau kaki Deinocheirus tertutup bulu. Hewan raksasa ini sangat suka makan tumbuhan, dan untuk mencerna makanan nabati, ia juga menelan batu.
Sebagian burung modern juga punya kebiasaan serupa. Batu di dalam perutnya bisa mencerna serat tumbuhan yang super alot. Malahan, di dalam tubuh salah satu Deinocheirus, para ilmuwan menemukan 1.400 batu. Makanya gerakannya jadi lambat. Dengan tubuh sejumbo itu, Deinocheirus bisa hidup sangat lama, yaitu sekitar 75 sampai 300 tahun. Para ilmuwan juga nemu tulang belulang unik yang terjebak di dalam batu ambar berusia 100 juta tahun. Rupanya, tulang ini milik dinosaurus terkecil yang kita kenal dalam sains. Coba deh, sekarang ambil 2 lembar uang kertas dari dompetmu. Kurang lebih segitulah berat dino mini ini. Ukurannya cuma sebesar burung kolibri modern. Dan sampai saat ini, nggak ada yang tahu pasti rupa aslinya. Mungkin kelihatan mirip kadal atau burung. Tapi hewan ini diyakini bisa terbang dan berburu serangga. Karena di rahangnya tertancap lebih dari 100 gigi tajam. Kalau ayam dan buaya disilangkan, wujudnya bakal kayak apa ya? Kurang lebih akan seperti dinosaurus buas yang bernama Hesperonychus. Tubuhnya kecil tapi lumayan gahar. Dino ini hidup di Amerika Utara dan kemungkinan berburu mamalia. Tubuhnya cuma seberat 2 kg dan tertutup bulu, mirip ayam. Andai kungkang juga tergolong sebagai dino. Wujudnya pasti mirip kadal Suzo. Kadal ini berjalan dengan 2 kaki dan tingginya kurang lebih sama dengan jerapah modern, tapi bobotnya 3 kali lebih berat. Tubuhnya ditumbuhi bulu dan lehernya super panjang, sehingga bidang pandangnya juga lapang. Kalau diamati dari ekornya, dino ini kelihatan mirip tikus raksasa yang berdiri dengan 2 kaki. Saat fosilnya pertama kali ditemukan, banyak ilmuwan menyaksikan kalau Halscaraptor memang ada. Tubuhnya kelihatan mirip hibrida Velociraptor dan burung unta. Tapi bedanya, dino ini cuma seukuran angsa. Dengan tungkai belakangnya yang kuat, Halscaraptor bisa hidup di darat, tapi dino ini juga memangsa ikan dan hidup di air. Burung pada umumnya terbang dengan 2 sayap kan ya? Tapi ada yang unik nih dari hewan yang satu ini. Microraptor punya 4 sayap, bulu kuatnya melekat di tiap sayap, dan tubuhnya cuma seberat 0,9 kg. Bulunya berwarna hitam legam mirip gagak. Di seantero planet ini, nggak ada burung yang bersayap 4. Jadi, hewan ini telah berevolusi dari dinosaurus bersayap 2. Bahkan, Microraptor telah jadi cabang evolusi buntu yang nggak memungkinkan terbentuknya spesies baru. Namanya susah disebutin nih. Coba deh, semoga aja nggak belibet. Tanystrophes. Kelihatan mirip banget kayak dino di film-film kartun kan? Tapi bedanya, dino ini beneran pernah ada dan berhabitat di air. Beratnya 135 kg dan panjangnya 6 meter. Setengah dari tubuhnya terdiri dari leher fleksibel seukuran anaconda hijau. Para ilmuwan masih belum tahu pasti fungsi asli dari leher ini. Kemungkinan besar sih buat nangkep ikan atau buat lompat tali. Kalau saja 66 juta tahun yang lalu nggak ada asteroid yang nabrak bumi, dinosaurus nggak akan punah dan mamalia nggak akan mendominasi planet kita. Hipotesisnya sih begitu. Berarti primata nggak akan berevolusi. Lalu hewan apa yang akan menggantikan primata? Kalau menurut banyak ilmuwan, bisa jadi Troodon. Dino ini punya otak paling besar kalau dilihat dari ukuran tubuhnya. Cara jalannya juga pakai 2 kaki dan ukurannya relatif besar. Maka secara hipotetis, Troodon bisa berkembang menjadi makhluk cerdas. Nah, berdasarkan ukuran tubuhnya, Stegosaurus punya otak paling kecil, padahal tubuhnya paling besar di kalangan dino berzirah. Stegosaurus sebetulnya termasuk herbivora, tapi karena punya ekor kuat dan duri tajam, ia sangat ditakuti oleh semua pemburu di zamannya. Berat tubuhnya memang hampir 4 ton, tapi ukuran otaknya, cuma segede hotdog. Pegomastax cuma seukuran kucing rumahan dan hidup bebas di Afrika sekitar 100 sampai 200 juta tahun yang lalu. Kadal berkaki 2 ini kelihatan mirip beo dan tubuhnya ditumbuhi bulu mirip duri landak. Ia juga punya paruh, tapi di rahang bawahnya ada 2 taring tajam. Penampilannya garang banget ya, tapi bisa mengecoh mangsanya. Larinya memang cepat dan gigitannya super kuat. Tapi Pegomastax termasuk herbivora. Ada juga Linhenicus yang hidup
80 juta tahun silam. Tubuhnya mirip burung unta dan beratnya kurang lebih sama dengan burung beo berukuran sedang. Linhenikus bisa berjalan cepat dan memangsa serangga. Sebagai pengganti kaki depannya, ia punya 2 jari kecil bercakar tajam. Hewan unik ini merupakan satu-satunya spesies dino berjari satu yang dikenal di seantero dunia sains. Dan ia juga termasuk nenek moyang burung modern. Dinosaurus terbang Jeholopterus mirip banget kayak jelmaan dari makhluk di film-film sci-fi ya. Wujudnya mirip kucing tapi bersayap kelelawar. Hewan ini memangsa serangga, termasuk juga nyamuk. Dino ini juga hinggap di punggung dinosaurus besar untuk menusuk kulit tebalnya dengan taring runcing. Ini sih unicorn dalam negeri dongeng. Seputih kapas, cakep dan elegan. Nah, kalau ini namanya kadal Qingdao, prototipe nyata dari kuda bertanduk tadi. Di kepalanya terdapat tanduk bertulang sepanjang lebih dari 40 cm. Kemungkinan tanduk ini dipakai untuk membantunya berenang, memikat lawan jenis, atau menghasilkan suara khas. Menurutmu, lebih cakep mana nih antara unicorn sama Qingdao ini? Hewan berikutnya bernama Inostrancevia yang sangat mirip dengan persilangan antara kadal dan harimau. Berat badannya aja setara dengan 5 babi hutan dan panjangnya seukuran mobil sedan. Di kakinya terdapat cakar tajam dan taringnya mirip seperti kucing bergigi pedang. Rahangnya juga kuat. Pantesan, dino ini tergolong sebagai hewan yang paling berbahaya di dunia. Kurang lebih sama seperti harimau dan kucing besar modern lainnya. Oke, lanjut ke Epidexipteryx. Dino kecil ini kira-kira seukuran merpati dan meskipun nggak bisa terbang, Epidexipteryx menjadi salah satu dino pertama yang punya bulu. Tapi penampilannya nggak seperti burung modern. Bulunya berupa helaian utuh dan menyerupai daun tanaman. Si Jumbo Therizinosaurus, makhluk berparas aneh ini bisa setinggi bangunan 5 lantai dan beratnya kurang lebih setara dengan gajah. Raksasa ini juga terkenal karena cakarnya paling besar. Bayangin aja kalau Therizinosaurus mau mani pedi, tukang kukunya pasti bakal pipis di celana. Panjang cakarnya ini bisa mencapai 60 cm dari jarinya. Meski penampilan fisiknya super nyeremin, Therizinosaurus termasuk herbivora yang mengunyah dedaunan dengan gigi kecilnya. Dan cakarnya yang horor itu dipakai buat mengambil daun dari pepohonan tinggi. Jangan-jangan pohonnya protes. Aduh, sakit tahu. Kenalan dulu nih sama hewan terbang terbesar di dunia. Namanya Quetzalcoatlus. Bentang sayapnya saja hampir selebar lapangan basket loh. Biar tubuhnya bisa tetap ringan saat di udara. Bobotnya kira-kira seberat babi modern. Dan sayapnya kelihatan seperti membran tipis yang membentang dari kiri bawah hingga jari. Para seniman sering menggambarkan hewan ini berbulu, tapi sebenarnya tubuhnya ini dilapisi dengan serat, mirip seperti rambut manusia. Acrotolus. Dino unik ini punya topi berbahan tulang keras, bukan topi lah, tapi kelihatan mirip topi. Dan meski tubuhnya cuma seukuran anjing Labrador Retriever, garangnya bukan main. Dino ini nggak akan segan-segan menabrak kepala kerasnya ke pesaing dari spesies yang sama, maupun para predator. Kamu cuma mau manasin pizza sisaan, tapi masalah besar terjadi. Begitu menyentuh alatnya, kamu merasakan sentakan, seperti ada yang mendorongmu. Kamu melihat percikan dan mendengar sesuatu meledak. Lalu, gelap. Oh, kepalamu rasanya mau meledak. Apa yang microwave-nya. Kamu kesetrum. Untungnya kamu masih hidup dan kayaknya sih baik-baik aja. Bahkan lebih baik, apartemenmu tidak kebakaran. Sambil mengerang, kau bangun. Tanganmu gemetar, kamu mengambil gelas untuk menuangkan air. Tapi kemudian gelasnya jatuh ke lantai. Benda itu jauh lebih berat dari sebelumnya. Tapi bukan cuma itu. Sekarang, warnanya kekuningan dan tidak bening. Setelah memeriksanya, jujur saja, zat itu kelihatan mirip sekali dengan emas. Kamu mentertawakan dirimu. Lalu kamu bawa gelas baru itu ke juru taksir perhiasan. Kamu pun bingung sekali setelah meninggalkan tempat itu. Gelasmu memang terbuat dari emas paling murni. Namun kamu lupa, juru taksir itu bilang emas itu agak aneh. Ada lebih banyak misteri mendesak yang harus kamu bereskan. Misalnya, kenapa gelas itu bisa jadi emas? Pasti itu terjadi waktu kamu menyentuhnya.
Tapi setelah itu, kamu memegang susuran tangga, kenop pintu, dan sebagainya. Kamu bahkan menjabat tangan si juru taksir. Kamu pulang dan mulai kerja. Kamu menyentuh sofa, kasur, bantal, cangkir, piring, alat makan. Dan tiba-tiba, sendok di tanganmu menjadi emas. Kemampuanmu memang bekerja, tapi tidak selalu. Meski begitu, kamu bakalan kaya. Karena ya, emas. Logam ini sangat berharga. Tidak berkarat, mudah dileburkan, dan cukup langka sehingga orang menghargainya. Kamu mulai berpikir semua impianmu akhirnya akan terwujud. Kamu bisa berlibur ke pulau-pulau eksotis dan membeli rumah impian. Kamu belum tahu bencana apa yang akan disebabkan oleh kemampuan barumu itu. Waktu berlalu, dan kamu sadar, kamu semakin sering mengubah benda menjadi emas. Tak lama kemudian, hal itu terjadi setiap 3 kali kamu menyentuh sesuatu. Dan pada akhirnya, setiap kamu menyentuh benda, benda itu langsung menjadi emas. Setelah senang selama 5 menit, kamu sadar sebenarnya itu nggak begitu bagus. Gimana kalau kamu mau masak, tidur, ngajak anjingmu jalan-jalan? Dengan kengerian yang terus bertambah, kamu mengerti kemampuanmu mungkin akan berubah menjadi kutukan. Sama seperti kutukan Raja Midas. Ada mitos tentang raja yang menjalani hidup nyaman dan kaya di istana megah. Tapi raja itu tidak pernah puas. Dia jauh lebih ambisius dari itu. Dia ingin semua benda yang dia sentuh menjadi emas. Mirip kan? Tapi saat harapannya terwujud, raja itu menyadari itu adalah hal terburuk yang pernah terjadi kepadanya. Kamu merasa ngeri dan memutuskan untuk memikirkan sesuatu yang tidak membuatmu begitu stres. Seperti, apa mungkin kemampuanmu bisa terjadi kalau dari sudut pandang sains? Apa kamu hanya mengubah atom benda yang kamu sentuh? Misalnya aja remote. Begitu kamu ambil dan mengubahnya menjadi emas, remote itu akan menjadi lebih padat dan berat. Atom emas pasti akan berjejalan. Lalu atom-atom itu akan saling mendorong. Duar! Remote itu pun akan meledak dengan kekuatan dahsyat. Tapi itu tidak terjadi. Artinya, kemampuanmu bekerja dengan cara berbeda. Mungkin kamu tidak mengubah atom, tapi cuma menyusunnya kembali. Ini akan menjelaskan kenapa si juru taksir sangat terkejut dan menyebut gelas emasmu aneh. Emas ini agak seperti busa, dengan banyak celah kecil di dalamnya. Tiba-tiba kamu teringat sesuatu dan kamu bahkan merasa lebih takut. Kamu harus amat sangat hati-hati sekarang. Gimana kalau kamu berlutut dan menyentuh anjingmu? Gimana kalau kamu nggak sengaja memeluk adikmu atau menyentuh tangan teman-temanmu? Setelah panik selama kira-kira 1 jam, kamu ingat salah satu sahabat ilmuwanmu. Ayo, kunjungi dia. Setelah mengatasi syok di awal, temanmu langsung beraksi. Tak lama kemudian, kamu punya solusi. Sarung tangan berbahan khusus. Kamu harus selalu memakai sarung tangan ini. Temanmu menjelaskan detailnya, mencoba memberitahumu bagaimana sarung tanganmu akan melindungi dunia darimu. Tapi itu terdengar sangat ilmiah. Kamu nggak ngerti penjelasannya dan berhenti mendengarkan setelah setengah menit. Hidupmu menjadi lebih mudah, tapi lebih sulit juga sekarang. Kamu tidak perlu mengendalikan dirimu di dekat orang lain. Tapi kamu juga harus belajar mandi, makan, bermain voli, dan mengelus anjingmu memakai sarung tangan itu. Untungnya, kamu nggak butuh waktu lama untuk terbiasa dengan gaya barumu. Tapi pada suatu hari yang cerah, semuanya menjadi tak terkendali. Kamu lagi di taman, energi anjingmu meledak-ledak dan dia lari berputar-putar. Saat itulah tangan kirimu mulai terasa gatal di dalam sarung tangan. Nggak apa-apalah kalau aku... Dan kamu melepas sarung tanganmu. Anjingmu memilih momen ini untuk menabrak kakimu. Kamu hilang keseimbangan dan jatuh ke depan. Kamu melihat semua yang terjadi di depanmu seperti dalam gerak lambat. 1 detik, lalu tangan tanpa sarungmu menyentuh tanah. 1 detik lagi, dan gelombang berwarna emas menyebar darimu, mengubah apapun yang bisa kamu lihat menjadi emas. Lalu, kamu tiba-tiba melayang di udara. Apa yang terjadi? Ingat gelas pertama yang kamu ubah jadi emas? Bentuk atau ukurannya tidak berubah, karena tidak cukup besar. Tapi untuk seluruh planet, ini masalah besar. Emas yang kamu buat seperti spons. Tapi tidak mungkin kita punya bumi yang seperti spons. Kita punya gravitasi. Gravitasi akan menekan bumi. Dan berhasil. Celah yang tidak begitu kecil di antara atom yang membentuk planet biru ini hilang. Dan bumi mulai menyusut pada kecepatan yang berbahaya. Dengan cepat, radiusnya menjadi sepertiga lebih kecil dari sebelumnya. Tapi, kembali ke situasimu sekarang. Kamu tidak pernah terjebak di lift yang jatuh, tapi kamu berpikir, mungkin seperti ini rasanya. Kamu merasa seseorang tiba-tiba menarik tuas untuk gravitasi bumi dan mematikannya. Awalnya, kamu ketakutan. Gimana kalau pas kamu berhenti jatuh, kamu akan menghantam tanah dengan keras? Tapi itu belum terjadi, dan kamu sedikit tenang. Masalahnya, bukannya menjauh atau mendekat,
tanahnya seperti jatuh bersamamu. Dari sudut pandangmu, kamu melihat air melayang di udara. Itu nggak mungkin samudera atau laut. Semuanya berubah menjadi emas bersamaan dengan tanah. Sementara itu, air di udara mulai membentuk tetesan. Dan kamu sadar itu adalah cairan yang ada di atmosfer sebelum kecelakaan itu. Kamu memutuskan menyebut bencana yang kamu sebabkan dengan istilah itu. Satu-satunya makhluk hidup lain yang kamu lihat adalah burung. Burung-burung itu pasti sedang terbang saat perubahan itu terjadi. Beberapa saat kemudian, kamu merasakan sengatan, nyamuk. Saat itu kamu tahu, selain burung, ada juga serangga terbang. Kira-kira dalam 10 menit, bumi berhenti menyusut. Mungkin sudah mencapai ukuran yang dibutuhkannya. Kalau dunia aneh ini bekerja seperti seharusnya, kamu pasti akan jatuh ke tanah pada kecepatan hampir 30.000 km per jam. Tapi entah kenapa, itu tidak terjadi. Kamu berpikir, aku masih hidup, itu mungkin gak begitu buruk. Tapi tak lama kemudian, hal lain mengubah pikiranmu. Di planet yang berubah menjadi emas, di mana kamu akan menemukan makanan dan air minum. Apa yang akan terjadi pada atmosfer kalau tidak ada pohon dan alga yang menghasilkan oksigen? Tapi itu baru permulaan. Bumi tiba-tiba ditekan dengan kekuatan besar. Itu sebabnya tak lama lagi, suhu inti bumi akan menjadi sepanas suhu inti bintang. Selain itu, saat bumi selesai kolaps, gelombang kejut yang kuat akan melontarkan atmosfernya ke ruang angkasa. Pada akhirnya, bumi yang nantinya akan menjadi bola plasma panas akan mendingin. Bumi akan berubah menjadi bola emas bersinar yang melayang di antara Mars dan Venus. Kamu akan segera tahu. Tapi saat ini, kamu sedang berdiri di tengah-tengah dataran emas yang luas. Di pikiranmu hanya ada pertanyaan dan tak ada jawaban.